Bahrain udah tiba di Indonesia dan mereka harusnya bersyukur karena mendapatkan pelayanan terbaik mulai dari pengawalan sampai segala bentuk akomodasi yang ada. Akan tetapi diketahui masih ada yang dikeluhkan terutama oleh media-media lokal di sana. Sesuatu yang kemudian membuat banyak pihak dibuat cukup geram, termasuk Jepang sekalipun. Bahkan playmaker Jepang, Daichi Kamada, memberikan warning tipis-tipis soal keanehan dari tim Bahrain itu sendiri. Di sisi lain, kita tentu masih ingat soal kabar 4 tim top Serie A yang mendekati Jesus. Dan dilansir dari internews.it, agen Jesus membenarkan jika ada tawaran masuk dari Inter Milan serta beberapa klub lainnya seperti Atalanta. Spesialnya lagi, kans terbesar Jay sepertinya malah bisa jadi ke Inter. Karena kabarnya scouting tim dari Nerazzurri akan memantau langsung aksi Jesus. Dan Bang Jay sepertinya juga ingin bertekad tampil maksimal sekaligus memamerkan kalau timnas Indonesia beneran bisa melaju jauh. Sejatinya timnas Bahrain itu sebenarnya mendapatkan perlakuan yang baik loh saat tiba di Indonesia. Meskipun masih ada beberapa fans Indonesia yang ngikutin mereka, tapi situasinya masih terbilang kondusif. Hal itu lantaran Bahrain kan udah meminta keamanan yang sangat ketat. Plus ada 8 orang dari AFC yang turut jadi pengawas. Jadi gimana ya? Aslinya tuh emang orang Indonesia tuh baik-baik. Cuman kalau di sosmed aja, ngeri. Jangankan pemain Bahrain, lawang pemain sendiri aja sering kena hujat, kan gitu. Nah, yang sedikit bikin lucu, ada nih staf timnas Bahrain yang kelihatan nggak tenang banget. Celingak-celinguk kayak grogi sendiri. Padahal fans timnas di sana cuma ngeliatin doang, nggak ngapa-ngapain. Ya kali tiba-tiba ada yang lari terus nonjokin, kan ya nggak mungkin. Gitu aja udah salting sendiri. Terus gimana nanti pas main di GBK, di mana pastinya puluhan ribu supporter beneran akan menciptakan atmosfer intimidatif. Dan soal GBK, Bahrain sebenarnya punya kenangan buruk dan traumatis, yaitu pada tahun 2007 ketika mereka kalah 2-1 dari Indonesia. Yap, ketika itu pemain Bahrain mengaku sampai bergetar lututnya saking groginya. Kembali lagi, pas itu belum full house, dan besok dijamin full house. Apalagi timnas Indonesia sedang butuh kemenangan, so pasti dukungannya bakal gila-gilaan, kan gitu. Bahkan bek Arab Saudi yang terkenal tengil, Ali Al-Bulaihi, beneran kena mental loh pas main di GBK dan menganggap suasana di sana kayak neraka. Sementara itu, meskipun pertandingan Indonesia-Bahrain masih di hari Selasa 25 Maret 2025, akan tetapi media lokal Bahrain udah berani protes dan menyalahkan pihak Garuda terkait masih ada beberapa fans Indonesia yang masih berada di jarak dekat dengan skuad Bahrain. Selain itu, media Bahrain juga merasa sebel karena merasa tak diuntungkan dari kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Pasalnya kini Australia semakin kokoh di peringkat kedua dan sulit dikejar oleh Bahrain yang kemarin juga kalah melawan Jepang 2-0. Gak cuma itu, mereka juga iri dengan timnas Indonesia yang meskipun sama-sama kalah tapi masih lebih unggul dibandingkan Bahrain dari sisi peringkat klasemen. Upaya Bahrain untuk lolos makin sulit menyusul kemenangan Australia 5-1 atas timnas Indonesia dalam pertandingan grup C lainnya kemarin. Timnas Indonesia mengalami kekalahan ketiga dan tetap mengantongi 6 poin, tetapi berada di atas Bahrain di klasemen. Bahrain dan timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam pertandingan berikutnya yang dijadwalkan pada Selasa minggu depan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Bahrain harus menang untuk tetap bersaing mendapatkan tempat kualifikasi langsung dengan hanya 2 pertandingan tersisa pada bulan Juni. Tulis media Bahrain, GDN Online. Lebih lanjut, pelatih Bahrain Dragan Talajic mengaku percaya diri timnya bisa mengalahkan Indonesia di GBK. Baginya kekalahan atas Jepang akan menjadi pelajaran berharga. Lagi pula, dia merasa kalau Indonesia masih dalam tahap transisi dengan pelatih baru. Dan hasil versus Australia membuatnya optimis bisa meraih 3 poin. Kami belajar dari pertandingan melawan Jepang. Ketika lawan Anda memiliki pemain berkualitas seperti yang dimiliki Jepang, maka satu kesalahan kecil saja akan dihukum. Mereka datang dan mencetak gol pertama dari aksi yang indah. Kami sadar aksi seperti ini dapat mereka lakukan. Hanya satu kesalahan melawan Jepang, itulah masalahnya. Tetapi saya pikir selama 90 menit tidak ada tim di dunia yang tidak akan membuat kesalahan. Kami bisa bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya di 3 pertandingan lainnya.
ucap Talajic. Nah, perihal laga melawan Bahrain, mungkin saran dari playmaker Jepang, Daichi Kamada, bisa menjadi warning tipis-tipis. Dikutip dari Football Channel, pemain Crystal Palace itu mengatakan kalau saat ini pertahanan Bahrain terbilang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pemain depan Bahrain dianggap punya kecepatan yang merepotkan, yang mana itu bisa jadi tanda bahaya karena pas lawan Aussie, kita gampang kecolongan akibat garis pertahanan yang terlalu tinggi. Dan udah pasti dari sisi non-teknis, semua juga udah tahu Bahrain tim modelan apa. Di sisi lain ada kabar nih soal Kapten Jesus. Tentu semua ingat kalau Che masuk radar dari 4 tim top Serie A seperti Inter, AC Milan, Atlanta, Napoli. Dan dikutip dari internews.it, agen Jesus, Bilal Acente, membenarkan adanya kontak dengan Inter Milan serta Atalanta. Namun sang agen juga mengadakan pembicaraan juga dengan klub lain di luar Inter dan Atalanta. Ya, kami ada kontak dengan mereka, tetapi saya juga ada kontak dengan beberapa klub lain, tidak hanya dengan Inter dan Atalanta, ucap sang agen. Yap, kabar semacam itu jelas sangat membahagiakan khususnya bagi Jesus itu sendiri. Dan kabarnya, scouting dari Inter ataupun mungkin tim-tim lainnya akan memantau langsung aksi Jesus bersama timnas Indonesia. Maka dari itu, Jay akan semakin termotivasi buat tampil bagus serta membuktikan dan memamerkan kalau Indonesia bisa kok bersaing di level tertinggi dan kekalahan atas Australia benar-benar dijadikan Jay sebagai pelajaran. Kemudian ia berharap semua bisa diperbaiki di laga versus Bahrain, karena ia percaya peluang Indonesia tetaplah terbuka. Your feeling about this huge loss? This is the biggest loss in our competition in round 3. In this group? Yeah. No, it's not a good feeling, of course. I think it's a little bit inflated, the result. I think in moments we play really well. Yeah, we get some goals against. We didn't score the penalty. We didn't score the header I had after the first minutes. And then you see after 20 minutes we get 2 quick goals, 1 penalty and 1 straight after, and also the 3-0 straight after. And then after that it's just really difficult to come back. We said in halftime we're going to do everything we can. We keep pressing, we keep trying to score because we just need 1 goal, and then after we can try to score some more goals. But in the end they scored 1 before us. The story of the game is just that we got the goals a little bit too easy against us, so we have to work on that. What happened against China was we lose 2-1 also away. Yeah, in football you have games like this. Even the best can lose games, you know. So yeah, we just have to work on it, and in a couple of days we have a really important game at home. So yeah, we have to make sure we'll be there. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita tetap nggak boleh meremehkan Bahrain, karena faktanya tim kita sendiri juga belum seutuhnya tune in sebagai unit, sedangkan Bahrain skuadnya nggak banyak berubah selama bertahun-tahun terakhir. Paling enggak dari sisi chemistry mereka udah kebentuk. Maka dari itu mudah-mudahan nanti semua elemen timnas bisa memberikan hal yang positif. Mulai dari taktik, formasi, sampai ke performa pemain itu sendiri. Lalu soal cederanya Mei serta Sandy, semuanya masih dalam pemeriksaan. Dan tololnya tolol bagi netizen yang doain jelek pemain sendiri hanya karena ngefans pemain lain. Pokoknya kalau Mimin pribadi, siapapun nanti yang diturunkan, apapun nanti formasinya, ya udah itu keputusan pelatih yang kudu siap dipertanggungjawabkan, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.